Oke kawan-kawanku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan Adwo tentunya pada saat ini. Buat kawan-kawan kami, ini kan saya coba sedikit menjawab pertanyaan dari Bung Rahmat ini. Oke, buat Bung Rahmat, semoga saja Anda selalu sehat walafiat tentunya, dan dimudahkan segala urusan. Dan semoga saja rumah makannya nih Bung Rahmat bertambah pesat kemajuannya, dan ayamnya jago semua. Oke Bung Rahmat. Bung Rahmat ini pertanyaannya gawat ini. Oke, tapi nggak apa-apa, saya akan coba jawab semampunya ya. Oke Bung Rahmat, dia bertanya tidak bawa ayam ke kalangan, bagaimana supaya cari ayam yang menang sekurang-kurangnya draw nih, draw di tangan. Hebat Bung Rahmat ya. Baiklah, sebelum kita menjawab pertanyaan Bung Rahmat, saya ingin dulu sedikit berbincang tentang masa lalu. Kalau saya dulu di arena, jabatan terakhir saya adalah seorang juri di kalangan pinggiran. Tapi walaupun di pinggiran, tapi kalangan ini untuk pesisir selatan ini sangat banyak sekali pengunjungnya, baik itu dari Kota Padang, dari Tapan, Kambang, juga sampai daerah Muko-Muko. Ini kumpulnya di daerah Painan, tempat saya ini. Jadi sangat ramai sekali. Kalau hitungan-hitungan ayam itu, satu ekor ayam laga itu minimalnya itu 6.000. Jadi ada yang mencapai 25.000. Nah, jadi itu jabatan terakhir saya. Bagaimana triknya saya mencari uang di kalangan itu, walaupun seorang juri tidak diperbolehkan untuk bertaruh. Nah, saya mempunyai seseorang teman, dan teman itu yang akan menurut apa kata aku, dan yang modalnya itu dari aku. Nah itu, jadi saya suruh dia bertaruh dengan aturannya dari aku, begitu maksudnya. Jadi tentu saja dalam beberapa ekor jago yang diadu pada hari itu semuanya udah tahu aku. Kenapa nggak tahu? Dia udah sering masuk ke kalangan aku, dan juga kepada kalangan orang-orang kawan-kawan aku juga ada. Dan satu-satu jago itu udah ada di memori aku. Bagaimana cara tipe mainnya, ini kelebihannya itu, yang ini kelebihannya itu pula. Dan saya tahu ayam-ayam itu atau jago-jago tersebut itu adalah tipe-tipe yang bisa saling mengalahkan. Jadi bukannya saya bisa meramal, bukannya aku bisa menilai ini yang menang yang tidak, tapi semuanya itu udah terbaca, dan saya sudah melihat bagaimana pertarungannya. Jadi sisi yang pertama ini tujuannya supaya bisa mengikuti, selalu mengikuti jago-jago yang ada, yang selalu masuk, itu udah ada di memori kita. Nah, oke kawan. Baiklah Bung Rahmat, memang ada beberapa trik untuk menilai. Ini secara kita nih secara kosong ini, tidak mengetahui dari sisi jago yang ada. Oke. Yang pertama, kita lihat dulu sisi kesehatan. Dari di antara dua jago itu harus bisa kita nilai mana sisi yang paling sehat, yang paling itu siap adu.
Jadi ciri-cirinya merahnya itu sedikit berseri, bukan merah yang mencolok hitamnya. Jadi merah hitam itu kurang bagus. Jadi merah yang bagus itu merah berseri yang tidak ada berubah-ubah. Ada merah kemudian dia berubah, ada kemudian sedikit memucat, dan kita lihat lagi ya seperti Rahmat bilang, ini juga berlaku, tengok beraknya itu. Nah, jadi kalau udah deal, ini ayam yang siap adu. Nah, dan kemudian ini satunya kurang siap untuk diadu. Nah, otomatis kalau aku berpihak kepada jago yang merah berseri, yang kesehatannya bagus dan siap untuk diadu. Yang pertama. Kemudian kalau dari sisi merahnya itu, bukan hanya kita menilai kepada kepala, jengger, itu juga bisa kita nilai dari kaki. Jadi kaki itu di sela-selanya itu sampai di samping sisi tuanya itu berbentuk seperti lipan merah. Nah, sampai ke arah sana merahnya itu. Yang pertama. Yang berikutnya melihat padan ini, Mat. Padan juga menentukan. Kadang ada orang yang udah merasa jagonya itu udah terlalu banyak ya harinya kemenangannya, dia berani-berani ngadu kepada jago yang lebih besar. Atau kalau seandainya ada juga beberapa jago yang spesial, ya harus dikasih tinggi lawannya, atau ya 10-8 lah bisa dia robohkan. Emang kehendaknya dia itu sedikit agak besar, ada tapi jarang. Nah, tapi kalau udah biasa-biasa saja, bukan karena keinginannya jago itu harus tinggi, ini kalah padan ini sangat bahaya sekali. Nah, jadi padan juga diperhitungkan. Kalau padan kan secara apanya kita kan melihat bidang bahu. Jadi banyak orang yang tertipu di sana. Dia melihat itu keadaan dia berdiri aja. Nah, jadi dia susah menilai ini ayam udah padan. Padahal nggak padan. Karena ayamnya itu sering dijongkok kan, kepalanya di bawah itu. Nah, kan itu suatu trik untuk padan ayam. Itu padahal kalau sudah dia diadu udah nampak mencolok, kalah padan. Nah, kan gitu cara gandeng ayam. Kemudian untuk yang selanjutnya ini Bung Rahmat ya, melihat ciri-ciri ayam yang bagus. Nah, kita lihat ciri-cirinya bagaimana menurut kita tulangannya. Nah, kalau seandainya itu menurut kita bagus secara tulangan dan semacam-macam lainnya lah penilaian kita. Nah, otomatis kita akan berpihak ke sana. Nah, kan begitu. Kemudian kalau dapat bisa mengetahui ayam-ayam yang masuk itu, Mat, itu yang perlu. Jadi kita harus bisa, walaupun kita tidak hadir di arena, kita itu dapat saling bertanya kepada kawan-kawan, tipe-tipe mainan ayam yang menang hari ini apa gitu. Nah, itu. Dan kemudian kalau masalah draw, nah ini masalah draw lagi, man. Masalah draw itu suatu keahlian kita untuk bermain, bertaruh, untuk cara berputar. Walaupun pada saat itu jago kita yang taruh. Nah, kan begitu. Jadi kalau dalam pertarungan ayam itu kita pilih ini jago kita berdiri angka 1 saja, hanya berpihak kepada jago kita, habis. Jadi kalau udah tiba di arena kita bertaruh uang itu, mau jago kita, mau jago teman, mau jago siapapun, kita harus bisa berputar. Walaupun jago kita udah tertindih untuk mengimbangi kekalahan kita,
kita harus berpihak kepada lawan, dan kita harus jual harga kepada lawan kita. Jadi itu untuk meringankan. Kalau seandainya berat rasanya untuk membelakangi jago kita ini, kan bisa kawan-kawan kan ada. Nah, jadi kita perlu ke arena itu 2 atau 3 orang, jadi kita harus saling bantu, begitu. Jadi kalau udah tertindih, untuk apa? Walaupun itu jago kita. Dan kemudian cara yang manis, ini cara yang manis nih, Man. Kalau seandainya udah tertindih habis nih jago kita, misal udah tertindih habis, ini misalnya udah masuk air 3, nih jago ukurannya kita angkat, kita bisa main manis bersama atau main cantik bersama sahabat kita, atau kalau ketahuan dari orang-orang arena itu yang pertemanan kita bagus, nih jago mau kita angkat, suruh kawan tuh bilang putus ayat 3 ini. Nah gitu. Jadi kawan itu penjualannya ayat 3 putus. Sebelum habis ayat 3, Rahmat udah angkat ayamnya. Kemenangan ada di teman kawan Rahmat itu. Nah, tuh triknya tuh. Jadi kalau di kalangan ini, makanya aku tak mau lagi masuk ke kalangan, karena tipu-tipunya sangat banyak sekali. Tak bagaimana lah, karena usia juga mungkin yang menghukum, atau juga anak-anak yang udah sedikit marah lah, pokoknya nggak setuju lah bapaknya di kalangan itu. Jadi cara main berbalik, kemudian sebuah cara yang manis tadi, nah itu bisa untuk, jangankan pulang modal teman, kalau orang yang mahir di kalangan itu jarang yang kalah. Nah itu, jadi itulah beberapa masukan dari saya sendiri, mudah-mudahan bermanfaat. Dan Bung Rahmat nih, semoga saja memiliki jago yang bagus-bagus, tapi jangan lupa nanti nanti jangan lupa. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.